Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada Pak Harjono dan teman-teman. Kali ini kelompok 11 akan mempresentasikan manusia dalam mengkonstruksi realitas sosial budaya. Kali ini kelompok 11 itu terdiri dari Adinda Putri Soliha, lalu dengan saya sendiri Afra Lutfiah Nazila. Pokok bahasan kali ini adalah konsep dan pengertian konstruksi sosial, realitas sosial dalam konstruksi sosial, realitas sosial budaya di Indonesia. Baik, jadi pendahuluan. Pada masyarakat Indonesia, secara nasional, aturan-aturan, nilai, dan norma yang dipakai dalam mengatur tindakan para individu pada individunya bersumber dari kebudayaan nasional yang bersifat formal, sehingga perwujudannya pun akan berada pada arena-arena formal. Sedangkan pada masyarakat suku bangsa, segala aturan, nilai, dan norma yang dipakai bersumber pada aturan-aturan yang ada pada masyarakat yang bersangkut dan bersifat informal, seperti suku, bangsa, masyarakat golongan atas, menengah, bawah, kelompok-kelompok hobi yang kesemuanya itu berbentuk community. Masyarakat Indonesia tentunya mengacu pada bentuk masyarakat yang majemuk dengan variasi penduduk yang sangat beragam dari segi identitas, kesukubangsaan, golongan sosial tertentu, akan tetapi juga dari tingkat pola hidup serta juga model kebudayaan yang sangat berbeda satu dengan lainnya. Kita masih dapat membedakannya dalam dua wilayah sosial dengan aturannya masing-masing, yaitu pemerintah dan rakyat merupakan suatu bentuk gabungan kesukubangsaan tertentu. Kebudayaan menurut Spratly adalah pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan oleh manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku. Dapat dikatakan bahwa kebudayaan dipakai untuk memahami lingkungan, tidak hanya mewujudkan respons terhadap lingkungan spesifik, tetapi juga respons terhadap kebudayaan lain melalui interaksi sosial dengan kebudayaan lainnya. Konsep dan pengertian konstruksi sosial. Istilah konstruksi atas realitas sosial, social construction of reality, menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter Elberger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge, 1966. Konstruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Selanjutnya dikatakan bahwa konstruksi sosial itu memiliki beberapa kekuatan, yang terdiri dari pertama, peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, di mana budaya itu mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu. Lalu ada yang kedua, konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal. Hal ini tidak mengasumsikan keseragaman. Yang ketiga, hal ini bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. Menurut Delamenter dan Hyde juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok atau essences yang benar. Realitas adalah konstruksi sosial. Oleh karena itu, fenomena seperti homoseksual adalah konstruksi sosial hasil dari suatu budaya, bahasanya, dan juga institusi-institusi. Juga konstruksi sosial memfokuskan bukan pada pasangan seksualitas yang menarik, tapi pada variasi-variasi budaya dalam mempertimbangkan apakah yang menarik itu. Pendekatan konstruksi sosial berkembang pada abad 20. Pendekatannya kemudian berkembang pesat pada tahun 1970-an. Ini banyak dipengaruhi oleh ide-ide Foucault yang kemudian disebut konstruksionisme sosiokonstruksionisme atau non-esensialisme. Lalu, istilah konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu itu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Asal-usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut von Glassberg, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget.
Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide, yaitu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta. Berger dan Luhmann mulai menjelaskan realitas sosial dan memisahkan sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan, being, yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Berger dan Luhmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Lalu sejauh ini ada 3 macam konstruktivisme, yaitu konstruktivisme radikal, realisme hipotesis, dan konstruktivisme biasa. Konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Lalu realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Lalu yang terakhir ada konstruktivisme biasa, mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dan dari realitas objektif dalam dirinya sendiri. Baik, selanjutnya bisa saya serahkan kepada partner saya yang bertugas. Baik, terima kasih Afra atas penjelasannya. Kita akan langsung masuk ke topik yang selanjutnya, teman-teman, yaitu adalah realitas-realitas sosial dalam konstruksi sosial. Nah, kalau tadi mungkin kita sudah berkenalan dengan salah satu tokoh konstruksi sosial yang cukup terkenal, yaitu Berger. Sekarang kita akan masuk kepada skema dialektis teoritis konstruksi sosial yang dirumuskan oleh Berger seperti itu. Di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun kegiatan fisiknya. Nah, kalau contoh dari eksternalisasi ini yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita beradaptasi di lingkungan baru kita, seperti itu, teman-teman. Dan di sini Berger juga menegaskan bahwa kita tidak bisa menganggap manusia ini lepas dari dunia eksternalnya atau dari dunia luarnya, seperti itu. Sehingga pastinya manusia ini selalu terhubung dengan dunia luarnya melalui proses adaptasi. Selanjutnya adalah objektivasi yang merupakan hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Sehingga ketika eksternalisasi ini selesai, kita akan mendapatkan suatu hasil yang kita sebut dengan objektivasi. Kalau untuk contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, objektivasi ini bisa merujuk ke arah peranan, ke arah identitas yang kita dapatkan dari masyarakat, seperti itu. Dan nantinya melalui proses objektivasi inilah, masyarakat akan menjadi suatu realitas sui generis. Teman-teman, objektivasi ini bisa meliputi beberapa unsur, seperti contoh tadi yang saya sebutkan, yaitu ada identitas, ada peranan, kemudian ada juga institusi, seperti itu. Nah, ketika seseorang ini memiliki suatu peranan yang didapatkannya dari masyarakat, maka mau tidak mau dia harus benar-benar memainkan peranan tersebut seperti apa yang sebenarnya ada di masyarakat, seperti itu. Jadi meskipun mungkin dia tidak menyukai peranan tersebut, dia tidak menyukai peranan yang dia miliki, namun dia harus tetap menjalankannya sesuai dengan apa yang didiktekan oleh masyarakat yang ada, seperti itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat ini menyediakan identitas bagi individu, dan dengan hal ini sebenarnya individu tidak hanya cukup menjalankan perannya begitu saja, misalkan menjalankan perannya sebagai seorang ayah, ya sudah dia hanya menafkahi dan lain-lain, seperti itu. Namun dia juga harus benar-benar menjalankan perannya tersebut secara sempurna, secara sesuai dengan yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu, misalkan seorang ayah ini sebagai kepala keluarga, dia mengayomi, kemudian dia jadi role model bagi anaknya, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah internalisasi, yakni penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Nah, untuk contoh dari internalisasi ini merupakan nilai-nilai atau norma yang mungkin akan kita dapat dan akan saling mempengaruhi antara diri kita dengan masyarakat atau dengan lingkungan luar kita, seperti itu, teman-teman.
Dan nantinya melalui proses internalisasi manusia inilah akhirnya manusia bisa dikatakan menjadi hasil dari masyarakat. Seperti itu. Kita next. Oke, selanjutnya adalah realitas-realitas sosial dalam konstruksi sosial. Nah, ini ada dua tokoh ya, teman-teman. Yang pertama ada Berger, di mana Berger ini menegaskan bahwa realitas kehidupan sehari-hari ini memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif. Nah, apa sih contoh dari dimensi-dimensi tersebut, gitu kan? Jadi teman-teman, manusia ini dikatakan oleh Berger merupakan instrumen dalam menciptakan suatu realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi. Jadi setelah proses eksternalisasi, maka manusia ini bisa menjadi suatu instrumen dari realitas sosial yang objektif seperti itu. Kenapa dikatakan objektif? Karena masih sangat terkait dengan apa yang ada di luar atau di luar dirinya seperti itu, apa yang dia dapatkan selama adaptasi dengan lingkungannya ini seperti itu. Nah, sebagaimana nantinya akhirnya manusia juga akan mempengaruhi hal-hal tersebut melalui proses internalisasi yang proses ketiga tadi ya teman-teman. Yang nantinya proses internalisasi inilah yang mencerminkan realitas subjektifnya. Dan setelah melalui berbagai proses tadi, dan yang terakhir adalah proses internalisasi, maka dikatakan bahwa individu ini akan menjadi anggota dari suatu masyarakat. Atau dalam artian lain, kalau tadi individu dikatakan merupakan hasil dari masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya, Sutanyo Winyo Subroto itu juga mengatakan bahwa realitas dalam artiannya sebagai sesuatu yang nampak atau mungkin sesuatu yang fakta seperti itu ya teman-teman. Namun sebenarnya dalam maknanya itu tidak hanya sesuatu yang mungkin kita ketahui atau being, sesuatu yang mungkin kita sadari, dan realitas ini bisa menjadi sesuatu yang juga kita pahami dan kita yakini seperti itu teman-teman. Sehingga hal itu boleh dan ada di dalam alam pemikiran manusia seperti itu. Nah, untuk contoh dari realitas sosial dalam konstruksi sosial yang ada ini, contohnya di sini kita ambil sebagai agama ya teman-teman, di mana agama ini sebagai peranata sosial yang dia tidak hanya tunduk pada proses satu saja, namun dia juga tunduk pada proses-proses yang ternyata dialami oleh peranata lainnya, seperti itu. Dengan kata lain, agama ini bisa dikatakan diciptakan oleh manusia, dan agama ini akan mengembangkan realitas objektif, dan di dalam dunia yang modern ini, pada akhirnya antara agama dengan manusia ini akan saling mempengaruhi, sehingga kata-katanya agama ini terus melanda dan dilanda oleh manusia, seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman, dari apa yang telah kita pelajari tadi, penerapan teori Berger ini sebenarnya tidak terbatas pada analisis yang bersifat makro atau yang bersifat besar seperti itu. Karena tadi kan kita dari tadi mencontohkannya mungkin hal yang besar seperti itu ya. Sebenarnya penerapan teori Berger ini juga bisa diterapkan pada hal-hal yang bersifat kecil seperti itu. Contohnya seperti dalam rumpun agama, seperti tadi yang sudah kita contohkan, kemudian dalam rumpun rumah tangga, pernikahan, atau bahkan dalam rumpun individu sendiri seperti itu. Nah, bagi Berger sebenarnya kenyataan sosial sehari-hari merupakan konstruksi sosial buatan masyarakat. Sehingga kalau teman-teman kebingungan kira-kira seperti apa sih kenyataan atau realitas sosial ini, kita bisa lihat dalam keseharian teman-teman. Jadi konstruksi sosial buatan masyarakat ini bisa kita lihat dalam realitas yang ada seperti itu. Sehingga dunia manusia ini sebenarnya ditandai oleh adanya keterbukaan. Dan perilakunya hanyalah sedikit yang ditentukan oleh nurani saja, karena sebenarnya perilaku-perilaku yang tadi itu juga didapatkan atau diadaptasi dari adanya perilaku yang ada di masyarakat juga seperti itu. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya hanya sedikit perilaku yang murni dari nurani manusia. Nah, nantinya saat hal ini berlangsung secara terus-menerus atau dalam kata lain saling mempengaruhi dan dipengaruhi seperti itu terus, maka nantinya kesadaran intensionalnya dari suatu perilaku ini akan terus terarah dan akan terus dipengaruhi oleh objek yang ada di luarnya, sehingga nantinya relasi antara dirinya dengan masyarakatnya atau dirinya dengan lingkungan luarnya ini akan terus erat dan akan berdampak juga atau akan berhubungan juga dengan peranata-peranata sosial yang nanti dimilikinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita next.
Nah, selanjutnya adalah realitas sosial budaya di Indonesia ya. Kita masuk ke topik yang selanjutnya. Kalau tadi sudah realitas dalam konstruksi sosial, sekarang realitas sosial budaya gitu kan. Karena sekarang kita sedang mempelajari ISBD gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus tahu sebenarnya bagaimana kenyataan sosial budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, menurut Tilar atau salah satu tokoh ya, teman-teman, menurut Tilar ini sebenarnya tidak ada satupun masyarakat yang tidak berubah. Jadi baik mungkin 50 tahun silam, 1000 tahun silam, pastinya masyarakat ini akan terus berubah ya dalam lini masyarakat seperti itu. Oleh sebab itu nantinya akan lahir banyak sekali teori-teori tentang perubahan sosial seperti itu. Mungkin salah satunya adalah konstruksi sosial yang tadi sudah kita jelaskan di awal seperti itu, teman-teman. Nah, selain itu ada salah satu tokoh juga yang bernama Philip H. Pennick yang menjelaskan bahwa perubahan sosial ini dapat dianalisis dalam hal konsep struktur, kemudian fungsi, dan juga kebutuhan sosialnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih faktor yang melatar belakangi realitas sosial budaya seperti itu kan? Kalau menurut Tilar itu mengungkapkan bahwa perubahan yang ada itu disebabkan oleh 3 faktor utama seperti itu. Kenapa dikatakan faktor utama? Karena pastinya sepertinya ada faktor-faktor lainnya ya teman-teman. Namun inilah 3 faktor utama yang memang melatar belakangi adanya perubahan sosial budaya seperti itu. Yang pertama adalah demokratisasi ya. Demokratisasi ini sangat berpengaruh teman-teman, baik mungkin di masyarakat yang kecil, rumpun yang kecil maupun rumpun yang besar seperti itu. Sehingga dengan adanya demokratisasi ini nantinya akan menjadikan masyarakat di seluruh dunia menjadi masyarakat yang tanpa sekat seperti itu. Kenapa dikatakan tanpa sekat? Karena bisa kita ketahui juga teman-teman bahwa saat ini sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali hal-hal yang berubah, misalkan seperti kemajuan teknologi yang nanti juga akan kita bahas ya di poin selanjutnya, sehingga saat adanya kemajuan dan demokratisasi yang luar biasa ini, nantinya semua orang itu akan saling membutuhkan satu sama lain, akan saling berinteraksi, sehingga dikatakan bahwa tanpa sekat seperti itu teman-teman. Nah, sehingga nantinya ketika sudah tercipta masyarakat yang tanpa sekat, mereka akan saling mempengaruhi dan akan saling membutuhkan satu sama lainnya, seperti itu. Selanjutnya, di poin yang kedua atau faktor yang kedua adalah kemajuan teknologi ya, yang tadi sudah sempat kita bahas di poin yang pertama juga, di mana kita bisa lihat realitasnya saat ini, teman-teman, bahwa teknologi ini sudah semakin berkembang pesat seperti itu ya, apalagi di negara-negara maju di luar Indonesia. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa kemajuan teknologi Indonesia ini sudah sangat baik pula dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya seperti itu kan. Di mana sebenarnya teman-teman kemajuan ini disebabkan atau didasari karena adanya kebutuhan manusia untuk menjadi lebih cepat dalam mengatasi suatu hal seperti itu. Selain itu juga didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang ada dan yang memang harus dipenuhi oleh manusia tersebut. Seperti yang kita ketahui nih contohnya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman biasa memakai aplikasi Gojek seperti itu ya, yang kita ketahui merupakan ciptaan yang diciptakan oleh Pak Nadiem Makarim, ya, Menteri Pendidikan saat ini, di mana aplikasi Gojek ini berawal dari keresahan Pak Nadiem saat beliau ngojek seperti itu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa terobosan-terobosan yang ada atau kemajuan yang ada itu sebenarnya didasarkan oleh kebutuhan manusia itu sendiri seperti itu. Jadi ketika dia merasa ada keresahan dari kebutuhan yang belum terpenuhi, maka dia akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan menciptakan suatu terobosan dari kemajuan teknologi seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah globalisasi. Nah, ini pembahasan tentang globalisasi ini sudah sangat sering ya kita dapatkan, baik mungkin di webinar-webinar, ataupun mungkin di pelajaran-pelajaran lain gitu kan. Bahkan ini mungkin sudah dipelajari sejak teman-teman SMP seperti itu. Di mana globalisasi ini seperti yang kita ketahui memang terjadi ya di banyak negara, dan ini akan memberikan suatu pengaruh yang begitu besar teman-teman. Mengingat nantinya hubungan antar umat manusia ini akan terasa lebih dekat dan tanpa sekat seperti yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga nantinya selain lebih dekat mereka juga akan saling bersaing teman-teman, karena bersaingnya kalau saat ini sudah bukan hanya dengan manusia sesama manusia saja ya teman-teman, namun juga bersaing dengan produk buatan manusia, contohnya seperti robot, AI dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya di poin yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa bangsa Indonesia ke masa transisi yang sangat sulit. Nah, kenapa tuh kok dikatakan sangat sulit, gitu kan? Jadi, teman-teman,
karena adanya kemajuan teknologi ini sebenarnya kemajuan di berbagai sektor akhirnya juga secara bersamaan terjadi seperti itu. Contohnya adalah kemajuan di sektor politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau hal itu tidak diatasi atau tidak ditangani dengan baik, ya, tidak dihadapi dengan baik, maka itu akan berdampak kepada hal-hal yang negatif atau berjerumus pada hal-hal yang negatif seperti itu, teman-teman. Sehingga bisa dikatakan bahwa perubahan ini perlu dihadapi dengan sangat cepat dan tepat, sehingga nantinya masyarakat tidak akan menjadi sasaran negatif dari sebuah teknologi. Dan justru kita harus menjadikan masyarakat ini sebagai pemain utama yang bisa mengarahkan sebenarnya ilmu pengetahuan ini mau dibawa kemana, teknologinya mau dikembangkan seperti apa, seperti itu. Sehingga nantinya bisa membentuk Indonesia yang terbaik dengan kualitas yang lebih baik juga, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut, next. Ya, nah, kalau tadi kita sudah belajar ya tentang beberapa dampak, beberapa faktor dari perubahan sosial dan bagaimana realitas yang ada, sekarang kita akan masuk ke bentuk nyata dari perubahan sosial. Salah satunya di sini adalah otonomi daerah. Oke, nah mungkin teman-teman sudah cukup tahu ya, sudah cukup tahu tentang otonomi daerah karena ini juga biasa kita bahas baik di mungkin mata kuliah Pancasila dan lain-lain seperti itu ya teman-teman. Di mana sebenarnya otonomi daerah ini merupakan salah satu bentuk, teman-teman, salah satu bentuk dan dampak dari adanya perubahan-perubahan sosial yang ada tadi, yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dalam sektor politik, sosial ekonomi, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan sebenarnya tujuan awal dari adanya otonomi daerah ini sangat relevan, teman-teman, dengan reformasi yang memang sedang dibangun saat ini, gitu. Namun nantinya ketika otonomi daerah ini tidak diarahkan dengan baik, itu justru akan menjadi suatu bumerang atau suatu hal yang negatif, ya. Contohnya adalah disintegrasi bangsa. Jadi bangsa yang seharusnya kita berbentuk kesatuan, ya, negara kesatuan, namun karena adanya keinginan untuk semua daerah berotonomi, jadi semua daerah ingin membentuk daerahnya sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada daerah-daerah lain, nantinya jika ini tidak diatasi dengan baik justru mengarah kepada disintegrasi bangsa, dan itu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan ya teman-teman. Maka dari itu nanti kita juga akan membahas solusinya apa sih gitu kan. Oke, kita akan lanjut nih. Nah, menurut Muhsan, terdapat sendi-sendi otonomi yang harus terpenuhi dalam melaksanakan otonomi daerah. Jadi menurut Muhsan ini, sebelum kita ingin membentuk suatu daerah atau memutuskan suatu daerah bisa membentuk otonominya sendiri, sendi-sendi ini harus terpenuhi dulu, teman-teman. Gitu. Apa aja sih sendi-sendinya? Jadi ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama adalah pembagian kewenangan atau sharing of power, kemudian ada pembagian pendapatan atau distribution of income, dan yang ketiga adalah kemandirian atau penguatan daerah atau empowering, seperti itu. Oke, kita akan next. Nah, ini dia teman-teman, karena tadi mungkin sudah ada banyak ya bentuk-bentuk perubahan sosial atau realitas sosial budaya yang ada yang dikhawatirkan justru akan membawa dampak buruk gitu kan. Lalu apa sih solusinya agar nantinya realitas atau perubahan yang ada ini justru mengarah ke hal-hal yang baik seperti itu. Nah, solusinya kalau menurut buku yang kami baca, yang kami jadikan referensi, pendidikan adalah solusi, seperti itu. Dikatakan pendidikan adalah solusi. Kenapa sih? Karena idealnya pendidikan merupakan suatu solusi yang terbaik dalam mengatasi perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat. Nah, kali ini kita akan merangkum ya 3 poin mengapa pendidikan merupakan suatu solusi yang tepat seperti itu. Yang pertama, pendidikan harus mampu menjadi penyaring atau filterisasi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, pesatnya kemajuan teknologi, pesatnya kemajuan di berbagai sektor, itu juga menyebabkan pesatnya kemajuan informasi seperti itu ya. Jadi informasi itu banyak sekali yang mudah kita dapatkan, baik mungkin melalui media sosial, melalui TV, dan lain sebagainya, seperti itu ya, teman-teman. Bahkan tidak bisa kita pungkiri juga bahwa kadang itu justru kemajuan atau arus derasnya kemajuan ini jauh lebih deras dialami oleh generasi-generasi muda atau misalkan anak-anak, siswa-siswi seperti itu ya, dibandingkan dengan generasi-generasi yang mungkin sudah tua gitu ya teman-teman. Sehingga inilah yang biasanya menjadikan banyak fenomena di mana anaknya sudah canggih sekali ya memakai handphone atau memakai media sosial, sedangkan orang tuanya nggak bisa, tidak punya seperti itu. Jadi ya itu memang suatu fenomena yang ada ya, yang ada saat ini. Sehingga dengan adanya fenomena tersebut seharusnya pendidikan menjadi solusi ya, pendidikan menjadi suatu filterisasi yang baik seperti itu. Nah, kira-kira gimana sih kalau misalkan filterisasi pendidikan ini ternyata tidak terjadi dengan benar atau tidak terrealisasikan dengan benar gitu kan?
maka nantinya akan terjadi beberapa atau banyak ya, bukan hanya beberapa ya teman-teman, banyak perubahan nilai sosial budaya yang mengarah pada hal-hal yang negatif seperti itu. Contohnya yang pertama adalah maraknya kekerasan, kemudian ada perkelahian antara peserta didik ya kan, misalkan seperti tawuran, demo, kemudian ada normalisasi perilaku mencontek. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Pendidikan yang seharusnya menjadi suatu pionir ya, pionir untuk bisa mendidik karakter anak bangsa, justru dijadikan sebagai normalisasi hal-hal yang buruk seperti itu. Misalkan seperti yang kita ketahui ya di saat ini sekolah-sekolah, saat ujian-ujian gitu kan, banyak sekali yang menormalisasi perilaku mencontek seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mencontek aja selama tidak ketahuan kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu normalisasi yang sangat buruk ya teman-teman, dan tanpa kita sadari itu merupakan salah satu dampak dari perubahan sosial yang tidak kita atasi dengan baik atau yang tidak kita filter dengan baik seperti itu. Selain itu juga ada penjiplakan karya tulis, kemudian ada demo yang tadi sudah kita sebutkan, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan narkoba. Ya bisa kita ketahui ya, saat ini sudah banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika yang pelakunya itu atau mungkin pengedarnya, penggunanya itu masih anak-anak atau siswa-siswi seperti itu. Itu merupakan hal yang sangat disayangkan ya teman-teman. Nah selanjutnya, tapi teman-teman anehnya di saat semuanya sedang maju, di saat semuanya sedang berkembang, justru pendidikan inilah yang terkesan selama ini tidak mengalami perubahan yang berarti seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Menurut buku yang kami baca, buku yang kami jadi referensi, jadi dikatakan bahwa pendidikan yang kita alami sekarang dengan 50 tahun silam itu hampir sama teman-teman. Hampir samanya di bagian mananya? Di bagian ketika bagaimana kegiatan belajar mengajar tersebut berlangsung, bagaimana nanti guru itu mengajar, bagaimana nantinya murid itu nanti mendengarkan saja gitu kan ya. Masih banyak sekali pendidikan yang menerapkan sistem seperti itu, teman-teman. Itulah mengapa dikatakan bahwa saat semuanya berubah, namun kenapa pendidikan ini terkesan tidak ada perubahan seperti itu. Jadi itu yang sangat disayangkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang selanjutnya ya. Itu pendidikan harus mampu menjadi agen perubahan. Nah ini mungkin sudah sering ya teman-teman dapatkan ya. Apalagi kan biasanya kita dapatkan saat di awal ospek gitu kan. Mahasiswa menjadi iron stock gitu kan. Iron stock agen perubahan dan lain sebagainya gitu. Karena memang diharapkan dengan adanya pendidikan dan orang-orang yang terpelajar inilah nantinya yang mampu memberikan perubahan positif teman-teman, perubahan positif dan mampu menjadi pionir dari perubahan-perubahan sosial nantinya yang akan mengarah ke dampak yang positif, jadi bisa diarahkan dengan baik seperti itu. Nah selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan harus mampu mengembangkan kreativitas dan pikiran masyarakat. Nah inilah kenapa ya biasanya di webinar-webinar atau di event-event, nilai yang selalu diangkat adalah nilai kreativitas seperti itu. Karena memang kreativitas ini sangat penting ya teman-teman. Bayangkan saja saat Pak Nadiem mungkin memiliki keresahan tersebut, tapi beliau tidak memiliki kreativitas. Jadi beliau hanya resah saja, tapi tidak ada solusi. Nah itu justru tidak akan mencetuskan suatu terobosan baru berupa Gojek seperti itu kan ya teman-teman, sehingga bisa dikatakan memang kreativitas ini merupakan sesuatu yang penting dan sesuatu yang bisa ditumbuhkan dengan adanya pendidikan. Nah dengan kreativitas masyarakat akan kaya dengan perubahan dan introduktif pada hal-hal yang baru, sehingga menjadikan hal-hal yang baru ini sebenarnya bukan suatu hambatan seperti itu, namun menjadi suatu tantangan seperti itu teman-teman. Oke kita next. Oke, kita akan masuk ke kesimpulan ya, kesimpulan yang ada. Sebenarnya tadi kita udah menjelaskan panjang kali lebar itu tentang apa aja sih gitu kan. Oke, yang pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan suatu sistem pola perilaku yang disalurkan secara sosial guna menghubungkan masyarakat dengan lingkungan ekologisnya. Jadi, kebudayaan ini merupakan suatu jembatan gitu ya, teman-teman, jembatan antara kita individu ya, pola perilaku individu kita dengan apa yang kita dapatkan dari luar, dari lingkungan ekologis seperti itu. Dan itu dijembatani oleh adanya budaya begitu. Nah sebenarnya teman-teman ada beberapa pendapat dari ahli-ahli lain ya yang mungkin bisa teman-teman baca di makalah. Itu ada menurut Marvin Harris, ada menurut Majors seperti itu. Oke kita akan lanjut kepada poin yang kedua. Apabila nantinya terjadi gangguan equilibrium
yang pada akhirnya mengarah pada berbagai perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang tadi sudah kita ketahui ya, mungkin ada perubahan sosial budaya, ada perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya, maka nanti kebudayaan ini akan cenderung mengikuti perubahan. Jadi kebudayaan ini bisa dikatakan bahwa kebudayaan ini bersifat adaptif seperti itu teman-teman. Selanjutnya, saat ini sudah banyak sekali norma yang bersumber dari ajaran agama dan dijadikan acuan budaya di Indonesia. Namun sayangnya, norma-norma tersebut sedikit demi sedikit sudah pudar. Nah, apa aja sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya ya, teman-teman bisa kita lihat sekarang norma berpakaian. Ya, kalau dulu kan masa lampau mungkin pakaiannya kebaya tertutup seperti itu ya. Namun saat ini norma perpakaian sepertinya sudah tidak berlaku seperti itu ya, teman-teman. Tertutupnya justru ketat kalau sekarang ya kan. Nah, itu yang disebut tadi adanya banyak sekali norma-normanya justru sudah pudar atau melenceng seperti itu. Selain norma berpakaian, mungkin ada juga nih perilaku atau budaya korupsi, kolusi, nepotisme, kemudian ada juga kesulitan untuk menegakkan norma-norma agama kembali dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut Marcel Mauss dan P. Vossen, peranata sosial mencakup cara-cara bertingkah laku dan bersikap yang tidak terbentuk dan telah ditemukan oleh individu dalam pergaulan hidupnya. Jadi, peranata sosial ini didapatkan saat individu ini memang sudah berinteraksi dengan masyarakat luar atau dengan lingkungan luarnya, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, budarnya pola perilaku yang bersumber dari kitab suci telah mengeliminasi budaya yang berlandaskan nilai Pancasila. Jadi secara tidak langsung juga ya, secara tidak disadari juga, yang tadinya nilai-nilai tersebut sudah berdasarkan nilai-nilai agama gitu kan ya, nilai-nilai budaya misalkan, ternyata itu pudar dan beriringan juga dengan pudarnya nilai-nilai Pancasila yang ada, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, bisa kita ketahui bahwa adanya realitas, adanya pudarnya norma-norma dan lain sebagainya itu merupakan suatu fakta sosial, teman-teman. Fakta sosial yang memang ada di Indonesia. Nah, menurut Peter Blau, ini membagi dua tipe dasar dari fakta sosial ya. Yang pertama adalah bersumber dari nilai-nilai umum atau common values, dan yang kedua adalah norma yang terwujud dari kebudayaan atau dalam subkultur. Jadi nilai-nilai atau norma yang ada di dalam kebudayaan tersebut yang bisa menjadi dasar dari fakta-fakta sosial yang ada, seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, ini merupakan daftar pustaka atau catatan referensi yang kami gunakan untuk menyusun makalah dan PPT ini ya. Ada dari Demar Toto, kemudian ada dari Kangi, ada dari Stanyo, dan ada Uma Nailo. Oke, bisa di next. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga di perkuliahan kali ini kita bisa mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nantinya untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi diskusi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.